Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini saya bawakan latihan soal P3K tahun 2023 serta pembahasannya khusus guru prakarya. Materi tentang konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Materi yang saya buatkan ini sesuai dengan materi pokok yang diedarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang baru-baru ini telah di-share ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja ke soalnya. Ini bagian yang kedua. Ini dia soal pertama. Anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan untuk memahami dunia sekitarnya, merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif menurut Brunner. Tepatnya tahap A, enaktif, B, ikonik, C, simbolik, D, komparasi, dan E, informatif. Jawabannya adalah yang E, informatif. Kita lihat pembahasannya. Brunner menyebutkan perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap dari caranya melalui lingkungan, yaitu tahap enaktif, yaitu seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Tahap ikonik, yaitu seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Tahap simbolik, yaitu seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Kita lanjut soal yang kedua. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan A, materi belajar, B, guru, C, teman belajar, D, keluarga, E, lingkungan. Jawabannya adalah yang E, lingkungan. Kita lihat pembahasannya. Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Apa saja manfaat belajar kognitif? Ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dari belajar kognitif. Berikut ini adalah beberapa manfaatnya. Meningkatkan pemahaman. Memahami konsep belajar kognitif dapat membantu kamu meningkatkan pemahaman untuk mendapatkan informasi baru. Kamu bisa mengembangkan pemikiran lebih dalam mengenai informasi yang baru. Membantu mempelajari hal baru dengan lebih cepat. Melalui pengalaman, kamu dapat mengatur ulang dan menggunakan metode belajar yang sama dalam mempelajari hal baru. Hal ini karena kamu sudah mengetahui bahwa cara sebelumnya berhasil dan efektif. Dengan begitu, kamu dapat mempelajari hal baru dengan lebih cepat. Meningkatkan keterampilan problem solving. Dengan menerapkan teori belajar kognitif ini, secara tidak langsung, kamu juga mempelajari dan mengembangkan keterampilan problem solving. Keterampilan ini dapat kamu gunakan untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Membantu untuk menerapkan konsep baru. Manfaat yang terakhir dari belajar kognitif adalah dapat membantu kamu dalam meningkatkan, membangun ide, dan menerapkan konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Tujuan belajar dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan
taksonomi Bloom. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tingkatan kawasan efektif adalah A. Penerimaan, B. Penggunaan, C. Pemberian respons, D. Pemberian nilai, E. Karakterisasi. Jawabannya adalah yang A, yang B, penggunaan. Kita lihat pembahasannya. Kawasan efektif terdiri atas 5 tingkatan, yaitu penerimaan, pemberian, respon, pemberian nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga ke jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Sebagaimana pendapat Bloom bahwa tujuan pendidikan harus mampu mencapai ketiga ranah yang ditentukan. Adapun tujuan merumuskan taksonomi Bloom antara lain dapat membantu mengukur tujuan yang dicapai sebagai acuan untuk mengelompokkan kompetensi yang dituju, digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional, sebagai pemetaan konsep dalam materi pembelajaran, sebagai acuan menentukan level kognitif suatu materi pembelajaran, dan dapat menjadi parameter pencapaian hasil belajar. Kita lanjut soal berikutnya. Materi pelajaran yang disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks merupakan penerapan dari teori belajar A. Konstruktivisme, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Kognitif, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang D. Kognitif. Kita lihat pembahasannya. Teori kognitif merupakan ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan, sehingga materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Adanya fungsi kognitif ini membuat seseorang bisa dengan mudah bergaul satu sama lain. Adapun fungsinya yang harus Bapak Ibu ketahui, yang pertama, perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Yang kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori dan atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyeleksi setiap permasalahan. Yang keempat, kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda, bergantung dari fungsi kognitifnya. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan seterusnya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Berdasarkan teori Kolb, peserta didik yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional menggunakan penalarannya, termasuk dalam tipe peserta didik A. Teoris, B. Aktivis, C. Pragmatis, D. Reflektor, E. Evaluator.
Jawabannya adalah teoris. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan teori Kolb, peserta didik digolongkan menjadi 4 tipe, yaitu peserta didik tipe aktivis, yaitu peserta didik yang cenderung melibatkan diri dan berpartisipasi, aktif pada berbagai kegiatan dengan tujuan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Peserta didik tipe reflektor, tipe ini cenderung berhati-hati mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Peserta didik tipe teoris, tipe ini biasanya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional menggunakan penalarannya. Peserta didik tipe pragmatis, tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktis dan segala hal. Mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis, filosofis dari sesuatu. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam teori belajar konstruktivistik, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk A. menemukan cara belajar yang tepat, B. memahami konsep pengetahuan, C. menemukan pengetahuan baru, D. mengembangkan kepribadian dan karakter, E. membentuk pengetahuan sendiri. Jawabannya adalah E. membentuk pengetahuan sendiri. Kita lihat pembahasannya. Dalam teori belajar konstruktivistik adalah guru tidak mentransfer ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan untuk membantu peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri, sehingga guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Teori belajar konstruktivisme ini dikembangkan dari teori kognitif. Adapun tujuan penggunaan teori ini adalah sebagai berikut: membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. Adapun keunggulan teori belajar konstruktivisme dibandingkan teori belajar lainnya adalah sebagai berikut: menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Teori belajar ini fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Berikut ini merupakan contoh teori belajar konstruktivisme pada pelajaran matematika. Pak Andre merupakan seorang guru matematika. Saat ini matematika Pak Andre di kelas 7 memasuki materi nilai rata-rata. Beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik bisa mulai menerapkan teori belajar konstruktivisme di kelas. Untuk menentukan suatu nilai rata-rata, peserta didik diminta mengikuti langkah-langkah berikut: menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian. Bapak Ibu bisa meminta peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai kata hati. Ambil ujung menara blok tertinggi, lalu tempelkan di menara blok terendah. Lakukan hal tersebut sampai ketinggian menara bloknya sama. Ulangi kegiatan tersebut dengan beberapa perbedaan variabel. Demikianlah soal-soal latihan P3K dan pembahasannya, materi tentang konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, khusus guru prakarya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.